Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Tumahina dan saya Nur Bestari Ramadhani. Kami dari kelas 2A Farmasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat tugas video wawancara tentang materi implementasi pendidikan kewarganegaraan. Halo teman-teman, di sini kami bersama mahasiswa farmasi angkatan 2024. Kalau boleh tahu dengan siapa Kak? Dengan Nurul Wahidah. Baik Kak, kami berdua akan menanyakan tentang materi implementasi pendidikan kewarganegaraan. Yaitu pertama, pertanyaan kami yaitu bagaimana apoteker berperan dalam edukasi masyarakat sebagai bagian dari kewajiban kewarganegaraan. Baik. Apoteker sendiri itu berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pasien serta mudah dipahami, seperti kayak bagaimana cara minum obatnya, terus penyimpanannya di mana, habis itu cara pakainya gimana, dosisnya. Di sini pertanyaan kedua dari kami yaitu apa tanggung jawab sosial industri farmasi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat? Tanggung jawab industri farmasi sendiri itu dia untuk meningkatkan derajat pengobatan masyarakat ya. Jadi tanggung jawabnya itu dia menyediakan obat yang bermutu, harga terjangkau, habis itu dia juga melakukan riset untuk pengembangan obat yang baru. Oke, baik Kak, terima kasih. Halo teman-teman, di sini kami bersama narasumber yang kedua yaitu dengan mahasiswa farmasi angkatan 2024. Kalau boleh tahu dengan siapa Kak? Nama saya Mitfa Ramadhani, saya kelas 4A dari Prodi Farmasi. Baik Kak, pertanyaannya yaitu apa peran apoteker dalam melindungi data pasien di era layanan e-farmasi Kak? Apoteker memiliki peran penting untuk menjaga data pasien tetap aman di layanan e-farmasi, yaitu caranya dengan menjaga data pasien agar tetap aman, tidak sembarangan menyebarkan info data atau info pasien yang misalnya baru saja menyampaikan info terkait penyakitnya. Kedua, dengan menggunakan sistem yang aman agar tidak mudah bocor dan juga hanya membuka data saat memang dibutuhkan untuk pelayanan. Selain itu, apoteker juga perlu mengingatkan pasien agar lebih berhati-hati supaya data atau informasi pasien tersebut tidak disalahgunakan oleh sembarangan orang. Baik Kak, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Tumahina dari kelas 2A dan teman saya Nur Bestari Ramadhani dari kelas 2A. Di sini kami bersama mahasiswa farmasi angkatan 2024. Kalau boleh tahu dengan siapa Kak? Halo, nama saya Kristin Sylvia Rude, saya dari program studi farmasi semester 4. Baik Kak, di sini saya akan menanyakan pendapat Kakak apa itu bela negara non fisik sebagai mahasiswi farmasi dalam mewujudkan kemandirian farmasi nasional Kak? Sebagai mahasiswa farmasi, keutamaan kita pasti belajar dengan sungguh-sungguh sehingga nanti kita bisa menjadi tenaga farmasi yang berkompeten dalam bidang kesehatan. Terus untuk bela negara non fisiknya itu kita bisa dengan cara mengedukasi masyarakat tentang penggunaan obat-obatan yang baik dan benar. Terus kita juga bisa mencari dan mengembangkan potensi-potensi tanaman obat herbal untuk masyarakat, terutama kan Papua masih banyak rumah ya, biar masyarakat Indonesia terutama bisa kalau bisa tuh menggunakan tanaman herbal daripada kita ketergantungan sama obat-obat impor. Jadi kita lebih baik mengembangkan obat lokal daripada kita ketergantungan sama obat impor. Karena kan kita masih sebenarnya potensi tanaman obat herbal itu kan masih banyak banget yang belum kita ambil. Jadi mending kita sebagai tenaga kefarmasian fokusnya lebih ke mengembangkan potensi bahan alami kita yang dari Papua, dari daerah manapun yang masih punya tanaman herbal. Kasih ya Kak. Halo Kak, boleh tahu nama Kakak siapa? Kakak sudah lama di dunia farmasi. Saya mau tanya tentang etika pengelolaan obat, narkotika, dan psikotropika dalam dunia kefarmasian. Menurut Kakak, apa itu etika pengelolaan
obat narkotika dan psikotropika menurut kakak? Ketika pengelolaan untuk penggunaan obat narkotika dan psikotropika sendiri itu kami mengambil metode dari hati ke hati dan prinsip penjagaan perketatan dalam pemberian obat tersebut, di mana kami cuma memberikan untuk orang yang membutuhkan dan juga sesuai dengan resep dari dokter. Jadi kami tidak akan menggunakan dengan sembarangan, dimana kalau untuk penggunaan itu disalahgunakan atau orang bilang dilegalkan, itu orang bisa akan menggunakannya sembarang, karena sudah tahu sendiri lah narkotika itunya fungsinya untuk apa. Jadi kalau kita memberikan sembarang untuk penyalahgunaan obat itu nanti akan berakibat fatal untuk sang pengguna dan orang di sekitarnya. Mungkin kalau kita memegang teguh etika kefarmasian itu sendiri, pemberian obat itu tidak akan maksudnya dalam arti hal tidak akan disebarluaskan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya kak. Sekian dari video wawancara kami. Wassalamualaikum